Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bu. Sudah makan? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu mau mengambil absen terlebih dahulu. Putri, Hadir, Bu. Restu, Izin, Bu. Ilsi, Hadir, Bu. Meriana. Hadir, Bu. Oh, berarti ada satu orang yang izin ya. Ya, Bu. Ya udah, sebelum memasuki pembelajaran, siapa yang mau membacakan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu? Saya, Bu. Ya, silahkan Meriana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Terima kasih Meriana. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ijma, qiyas, dan fatwa. Pengertian ijma. Ijma, apa itu ijma? Ya, ijma adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh beberapa ahli atau salah satu metode untuk menerapkan hukum Islam. Selanjutnya qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya. Nah, yang selanjutnya yaitu fatwa. Fatwa adalah salah satu produk Islam yang dinamis. Itu pembelajaran kita minggu lalu. Yang pembelajaran kita sekarang yaitu tentang sebab-sebab, contoh, dan sumber hukum ijma, qiyas, dan fatwa. Yang pertama yaitu sebab-sebab dilakukannya ijma, qiyas, dan fatwa. Poin A-nya yaitu sebab-sebab ijma. Sebab-sebab ijma itu ada 4, yaitu karena adanya persoalan yang harus dicarikan sumber hukumnya. Yang kedua, karena nas baik yang berupa Al-Quran maupun Sunnah sudah tidak turun lagi atau telah berhenti. Yang ketiga, yaitu karena pada masa itu jumlah mujtahid tidak terlalu banyak. Yang keempat, yaitu di antara para mujtahid belum timbul perpecahan. Itu sebab-sebab ijtihad. Nah, poin yang kedua yaitu sebab-sebab dilakukannya qiyas. Itu terbagi 3, yaitu karena adanya persoalan-persoalan yang harus dicairkan status hukumnya. Yang poin 2-nya yaitu karena nas baik berupa Al-Quran maupun Al-Sunnah telah berakhir dan tidak turun lagi. Yang poin ketiganya yaitu karena adanya persamaan ilat antara peristiwa yang belum dihukumnya dengan peristiwa yang hukumnya telah ditentukan oleh nas. Nah, poin ketiga yaitu sebab-sebab dilakukannya fatwa. Di sini fatwa itu adalah jawaban berdasarkan ijtihad, pertanyaan mengenai hukum suatu peristiwa yang belum jelas hukumnya. Jawaban mujtahid berdasarkan kesimpulan dinamakan fatwa. Mujtahid yang berfatwa disebut mufti. Apakah ada pertanyaan anak-anak ibu? Tidak, Bu. Nah, selanjutnya yaitu contoh dari ijma. Contoh dari ijma ini terdapat 4 poin.
poin yaitu menjadikan sunnah sebagai salah satu sumber hukum Islam. Nah, yang kedua yaitu pengumpulan dan pembukaan Al-Quran sejak pemerintahan Abu Bakar, tetapi dengan adanya dari Umar bin Khattab. Yang ketiga yaitu penetapan awal Ramadan dan Syawal berdasarkan Ru'yatul Hilal. Yang keempat yaitu nenek mendapatkan harta 1/6 dari cucunya. Itu contoh dari ijma. Nah, yang selanjutnya yaitu contoh dari kias. Contoh dari kias terdapat yaitu 3 pembagian. Setiap minum yang memabukkan seperti sabu-sabu dan lain-lain disamakan dengan khamar, ilatnya sama-sama memabukkan. Yang kedua, harta anak wajib dikeluarkan zakat disamakan dengan harta dewasa. Yang ketiga, mengatakan telmi kepada orang tua disamakan dengan membentuk dan Itu contoh dari kias. Yang poin ketiga yaitu contoh dari fatwa. Contoh dari fatwa terbagi menjadi 2 yaitu fatwa sahabat. Fatwa Aisyah yang menjelaskan batas maksimal kehamilan seseorang wanita adalah 2 tahun melalui ungkapannya, anak tidak berada di dalam perut ibunya lebih dari 2 tahun. Yang kedua yaitu fatwa Anas bin Malik yang menerangkan tentang minimal haid wanita 3 hari. Itu contoh dari fatwa. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin 3, yaitu menjelaskan sumber hukum Islam ditinjau dari aspek sosial dan iptek. Nah, sebelum masuk sumber hukum, yaitu kita mengambil pengertian iptek dan kaitannya dengan hukum Islam. Di sini pengertiannya yaitu untuk memperjelas akan disebutkan dahulu beberapa pengertian dasar. Ilmu pengetahuan sains adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah. Sedangkan teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan. Nah, itu pengertiannya dan kaitannya dengan sumber hukum. Nah, sumber hukumnya itu terdapat 2. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam pertama. Menurut bahasa, Al-Quran berarti bacaan yang dibahas makruh. Kemudian kata Al-Quran itu digunakan sebagaimana bagi suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu sumber sunnah hukum kedua. Al-sunnah merupakan berarti kebiasaan. Al-sunnah adalah segala sesuatu yang diperhatikan dilarang atau dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu materi kita pada pagi hari ini. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Nah, kalau tidak, kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.